saya menyarankan investor untuk switching dari yang namanya defensive sector seperti consumer goods menjadi ke cyclical, dalam hal ini adalah commodity related, dan value stocks, dalam hal ini adalah banks. Welcome to Superstock. Di edisi spesial kali ini, kita akan membahas investment strategi dan market outlook untuk 2021 nanti. Jadi kita tidak hanya membahas satu saham, kita akan melihat bagaimana perkembangan pasar global dan juga lokal market menghadapi 2021 nanti. Dengan pertumbuhan ekonomi di Q3 2020 yang mulai menandakan tanda recovery, kita melihat perbaikan ekonomi yang terrefleksi dalam IHSG yang langsung rally. Gimana sih strategi outlook ke depan? Kita langsung ngobrol dengan Pak Haryanto, strategis dan Head of Research Mirai Asset. Halo Pak Har. Halo Bu Alia. Pertama-tama saya mau ngucapin selamat dan terima kasih banyak nih Pak atas prediksi Bapak di strategi outlook yang kemarin bahwa walaupun Indonesia ini resesi tapi justru IHSG malah rally nih Pak. Iya, karena kita melihat bahwa investor dan trader selalu forward looking. Mereka selalu melihat hal-hal yang terjadi di masa depan dalam mengambil keputusannya. Nah, sekarang kan kita udah di Desember nih Pak, dan digadang-gadang sebagai musim window dressing season nih. Kira-kira dengan window dressing di era pandemi COVID-19 ini akan berbeda nggak ya Pak dengan era sebelumnya? Kalau dilihat emang biasanya bulan Desember, IHSG akan cenderung naik. Kita ngelihat track record dari 2001, IHSG selama 19 tahun, konsisten naik di bulan Desember, di mana rata-rata kenaikan adalah 4,4%. Itu dalam 1 bulan saja ya Pak ya? Iya, kenaikan dalam 1 bulan. Oke. 4,4%. Saya berpikir bahwa window dressing di bulan Desember 2020 ini akan lebih besar daripada rata-rata yang 4,4%. Karena kenapa? Kalau dilihat year to date sampai dengan tanggal 5 Desember, IHSG masih membukukan minus 7,8% year to date performance. Padahal sih kalau lihat dari negara tetangga seperti Malaysia, India, Vietnam, itu sudah positif indeks sahamnya. Saya memperkirakan bahwa IHSG akan naik lebih besar daripada rata-rata kenaikan di bulan Desember yang 4,4%. Karena IHSG masih ketinggalan dibandingin indeks saham negara-negara tetangga. Oke, jadi Desember ini kita masih bisa nih ya mengejar cuan. Tapi bagaimana nih dengan outlook untuk 2021 nanti? Kira-kira target IHSG di 2021 nih di berapa ya Pak? Ya, kita bullish atas tahun 2021. Kalau report saya, outlook tahun 2021 adalah menanti fajar pagi hari. Nah, kenapa nih Bapak bisa bilang menanti fajar di pagi hari? Karena saya melihat banyak faktor baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang mensupport kenaikan IHSG tahun 2021. Jadi kira-kira target di 2021 nanti bisa kemana nih Pak? Best case scenario, target indeks akhir tahun 2020 kita adalah 6.880 atau kenaikan sekitar 17% potensial upside. Hal ini ditopang oleh 2 faktor. Yang pertama adalah recovery daripada laba bersih IHSG tahun 2021 yang kita perkirakan 25% year on year. Dibandingkan penurunan laba bersih IHSG tahun 2020 yang 24% karena dampak COVID-19. Kita melihat bahwa recovery tersebut masih belum mencapai laba bersih pre-COVID-19 yang 2019. Jadi belum optimal lah ya, belum mencapai optimal itu ya. Belum. Faktor yang kedua, kita melihat bahwa foreign inflow yang masuk mulai sejak November 2020 akan berlanjut kembali di tahun 2021. Apa nih yang bikin foreign inflow ini confident untuk kembali masuk ke Indonesia? Karena Indonesia growth-nya lumayan, ROI-nya bagus, dan segi valuasinya cukup murah. Untuk bull case scenario kita target indeks akhir tahun 2021 adalah 7.150, di mana kita melihat hal ini ditopang oleh 2 faktor. Yang pertama adalah kenaikan laba bersih tahun 2021 IHSG yang kembali pulih ke level pre-COVID-19. Yang kedua, hal ini terjadi jika percepatan foreign direct investment ke Indonesia ternyata lebih cepat daripada perkiraan karena dampak daripada undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Oke, jadi di 2021 kita akan melihat banyak recovery dan juga impact dari stimulus Omnibus Law tersebut ya Pak ya? Iya, itu under bull case scenario kita. Kalau under bear case scenario kita melihat ISG akan turun ke level 5.150, di mana hal ini bisa membuat potensial downside sekitar 12%. Hal ini jika terjadi karena satu, laba bersih ternyata lebih jelek daripada perkiraan kita karena COVID-19 pandemi ternyata berlangsung lebih lama daripada perkiraan kita. Yang kedua, jika foreign investor melanjutkan kembali penjualan atas kepemilikan saham di Indonesia. Nah, kita bisa melihat nih Pak, perkembangan ekonomi China yang terus meningkat belakangan ini. Apa sih dampak dari aktivitas ekonomi China yang terus tumbuh ini? Menurut view saya, aktivitas ekonomi China yang terus belakangan ini meningkat, itu akan bagus terhadap komoditas. Karena berarti China sebagai the biggest manufaktur, ini aktivitas ekonomi, aktivitas manufakturnya terus naik. Dan itu tentu akan bagus bagi penghasil komoditas dan pengekspor komoditas seperti Indonesia. Jadi dari segi manufaktur China ini sudah menunjukkan recovery ya Pak? Iya benar, kalau kita lihat data, China sebagai negara manufaktur dunia, ekonomi dan aktivitas manufakturnya trennya adalah naik. Kalau dilihat bahkan data-data PMI-nya telah menunjukkan tren kenaikan dan di mana telah mencapai titik tertinggi dalam 38 bulan. Hal ini juga sebenarnya kalau kita ngelihat juga ditopang oleh dari new factory orders atau pesanan pabrikan atas barang-barang China dan new export orders atau pesanan atas barang-barang untuk ekspor China yang trennya adalah naik. Oke, jadi pertumbuhan ekspornya itu naik ya? Iya, kalau kita ngelihat ekspor bulanan China secara value trennya naik, bahkan telah mencapai titik tertinggi 5 tahun. Hal ini tentu akan positif bagi barang-barang komoditas karena komoditas adalah bahan baku daripada manufaktur China. Bahkan PDB China sudah mulai positif sejak second quarter 2020 di saat negara-negara lain masih negatif. Di third quarter 2020, PDB China menunjukkan bahwa tren recovery dan tren kenaikan, di mana saat-saat itu negara-negara lain masih membukukan negatif growth atas ekonomi mereka. Jadi akan berdampak negatif atau justru positif nih Pak untuk Indonesia? Saya berpikir bahwa hal ini akan berdampak positif karena Indonesia sebagai negara penghasil komoditas dan pengekspor komoditas tentu akan benefit dari aktivitas manufaktur dan aktivitas ekspor China yang meningkat. Kita lihat data menunjukkan China mengkontribusi sekitar 17% daripada ekspor Indonesia dan merupakan negara nomor 1 tujuan ekspor Indonesia. Dan coba kalau kita lihat data-data mengenai barang-barang yang kita ekspor ke China, kebanyakan besar adalah komoditas bahan baku untuk manufaktur China. Tentunya ini akan positif ya kita lihatnya. Nah, tren US dollar di 2020 ini justru makin melemah nih Pak. Bagaimana sih outlook US dollar di 2021 dan pengaruhnya ke harga-harga komoditas? Iya, kalau kita lihat data, emang US dollar currency melemah terhadap mata uang major lainnya di tahun 2020. Kita percaya bahwa pelemahan US dollar ini terhadap mata uang major lainnya akan terus berlanjut di 2021. Karena dua twin deficit di negara Amerika Serikat. Apa nih Pak, boleh dijelaskan sedikit nggak twin deficit ini? Twin deficit ini adalah terjadinya fiscal deficit di negara US karena banyak stimulus dari pemerintah Amerika untuk mensupport dampak COVID-19 yang kita perkirakan ini akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2022. Dan yang kedua adalah terjadinya current account deficit di negara Amerika Serikat. Hal ini juga terjadi bersama dengan suku bunga Amerika Serikat yang diperkirakan akan terus rendah sampai dengan tahun 2023 sehingga membuat US dollar currency dalam tekanan terhadap mata uang major lainnya. Tentunya hal ini akan positif bagi harga komoditas. Karena kalau kita ngelihat polanya, pada saat US dollar melemah
tren harga komoditas adalah naik. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara pengekspor dan negara penghasil komoditas akan diuntungkan oleh pelemahan US dollar. Apa sih Pak pengaruh dari pelemahan US dollar ke pergerakan indeks? Kita melihat pola bahwa pada saat mata uang Amerika Serikat melemah terhadap major mata uang lainnya, indeks saham negara-negara emerging market termasuk IHSG trennya adalah menguat. Dan kita percaya bahwa pelemahan mata uang Amerika Serikat di tahun 2021 juga akan membuat indeks saham emerging market dan indeks saham Indonesia yaitu IHSG akan menguat. Penguatan IHSG juga kita percaya akan ditopang oleh foreign inflow ke saham-saham Indonesia, yang dimana kita lihat foreign inflow terhadap saham Indonesia ini sudah mulai terjadi sejak November 2020, sejak Presiden Biden terpilih dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Jadi kita perlu tahu nih Pak, dengan tadi nih Bapak udah bilang ada pelemahan US dollar, ada pertumbuhan perekonomian China, dan juga adanya recovery dari perekonomian Indonesia. Kira-kira sektor dan saham mana nih yang akan bergerak duluan di 2021 nanti? Kalau secara besar, saya melihat bahwa saat ini uncertainty atau ketidakpastian sudah mulai memudar karena dua faktor. Yang pertama adalah pengembangan vaksin COVID-19. Yang kedua adalah ketidakpastian atas pemilihan Presiden Amerika Serikat sudah pudar. Karena ternyata Presiden Amerika Serikat saat ini, Presiden Trump sudah legowo untuk menyatakan Biden sebagai pemenangnya. Jadi udah official ya, Trump ikhlas ya Pak ya? Iya. Okay. Jadi hal ini membuat ketidakpastian pudar. Saya menyarankan investor untuk switching dari yang namanya defensive sector seperti consumer goods menjadi ke cyclical, dalam hal ini adalah commodity related, dan value stocks, dalam hal ini adalah banks. Jadi yang biasanya main aman mungkin di consumer goods bisa lebih melirik nih ya ke sektor komoditas dan juga bank ya? Iya, makanya itu kita sektor pick saya untuk tahun 2021 adalah banks dan commodity related. Jadi kalau dilihat antara lain, pertama adalah bank, yang kedua adalah nickel mining, yang ketiga adalah batu bara, yang keempat adalah CPO. Kita kenapa suka dengan banks? Kita melihat bahwa bank sebagai value stocks, earnings sama ROI-nya akan recover di tahun 2001, dan hal ini juga ditopang oleh foreign inflow ke sektor banks. Karena kita tahu banks adalah the biggest sector di IHSG. Samping itu kenapa kita suka dengan metal mining? Karena kita lihat bahwa tren kenaikan metal mining dalam hal ini nikel adalah naik. Karena kita tahu bahwa demand atas nikel ditopang oleh higher demand untuk produksi steel, dalam hal ini China, untuk One Belt One Road-nya itu adalah naik. Sehingga ini mensupport kenaikan daripada nickel price dan positif untuk sektor nikel. Jadi walaupun sebenarnya sejak hit the bottom, untuk sektor-sektor komoditas yang bahkan udah naik 100% ini masih akan potensi up ya Pak ya di 2021 nanti? Iya, kita percaya akan trennya naik. Yang kedua, kita melihat permintaan lebih tinggi atas nikel untuk kebutuhan electronic vehicle, di mana ini tentu akan memboost demand di medium terms. Selanjutnya kita suka juga dengan CPO, karena CPO kita percaya harga CPO akan terus bagus at least sampai dengan kuartal 2 tahun 2021. Kita juga suka sektor pertambangan batu bara, karena seperti yang kita cerita bahwa tadi China manufaktur aktivitasnya trennya naik. Kita percaya tren kenaikan daripada manufaktur China akan berlanjut at least sampai dengan akhir tahun 2021. Karena dunia saat ini sedang mengalami COVID-19, sehingga mereka memasok kebutuhan produk-produknya adalah dari produk-produk China. Kebutuhan atas listrik di China akan naik. Pada akhirnya ini akan membuat consumption atas batu bara di tahun 2021 akan naik.
Oke, jadi itu secara sektor nih Pak. Tapi boleh nggak share lebih detail lagi untuk stock pick saham-sahamnya nih Pak? Saham apa nih yang bisa direkomendasikan? Ya, di bulan Desember ini kita memasukkan beberapa saham topics lagi. Yang pertama kita suka banks, dalam hal ini adalah BBNI. Kenapa kita suka BBNI? Karena dari segi valuasinya murah, PBV masih 1 kali dibandingkan yang lain. Yang kedua, earnings growth atau pertumbuhan laba bersih BBNI dibandingkan big banks lainnya itu paling besar di tahun 2021 ini. Sehingga kita percaya BBNI adalah value stock yang akan naik cukup kencang ke depannya. Oh, oke. Yang kedua kita suka juga, yang kita baru tambahkan adalah United Tractor, UNTR. Karena kita percaya bahwa investor belum fully price in harga emas yang favorable ke dalam proyeksi mereka atas saham United Tractors. Kita tahu bahwa United Tractors sekitar 80% sales volume-nya itu masih di lock untuk harganya ya, sehingga mereka belum fully enjoy kenaikan harga emas. Kita percaya bahwa sejak Februari 2021 United Tractors akan enjoy karena hanya tinggal sekitar 20% sell volume-nya yang terlock. Oke, jadi sell volume-nya baru tercapture lah ya Pak ya di 2021 nanti. Oke. Di samping itu kita juga menambahkan Java dalam hal ini poultry, di mana ketiga saham topics baru ini kita mengganti NDF, ICBP, dan AALI. Jadi secara keseluruhan untuk topics di bulan Desember kita ada sektor banks dan sektor komoditi dan poultry. Antara lain saham-sahamnya adalah BBRI, BMRI, BBNI, Antam, Inco, Lonsum, dan United Tractors. Oke, jadi sekiranya itu nih yang masih bisa kita kejar dan untuk cuan di akhir tahun nanti ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Har atas outlook strateginya. Sama-sama Bu Ali ya. Semoga investment outlook, analisa, beserta saham rekomendasi untuk menyambut Desember dan tahun depan nanti bisa menjadi bahan pilihan sahabat Mirai Aset. Stay terus di Superstock dan happy cuan!